Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhan Gusti Zaputra, mahasiswa Universitas Andalas Kampus 2 Payakumbuh dengan BP 191054/3009, jurusan Ekonomi Pembangunan dengan mata kuliah Teori Ekonomi Mikro 1. Baiklah, saya kali ini akan membahas tentang bab 16 dan bab 32. Bab 16 yang berjudul Equilibrium. Dalam hal ini, kita akan melihat bagaimana busur untuk membangun kurva permintaan individu dengan menyajikan informasi tentang preferensi dan harga. Bagaimana menggunakan kurva permintaan pasar untuk menentukan harga pasar equilibrium. Tetapi, sebelum melakukan studi itu secara rinci, tampaknya ada gunanya melakukan ini untuk memberikan beberapa contoh analisis equilibrium, bagaimana harga menyesuaikan sehingga membuat keputusan permintaan dan penawaran dari agen ekonomi kompatibel. Untuk melakukannya, kita harus mempertimbangkan secara singkat sisi lain dari pasar, sisi penawaran. Selanjutnya yaitu supply atau penawaran. Pada hal ini, mempertimbangkan hal di mana konsumen akan memilih menjadi pemasok setelah mereka menjual barang-barang yang dimiliki. Kurva penawarannya hanya mengukur seberapa besar keinginan konsumen untuk memasok bagus barang di setiap harga barang yang mungkin. Hal ini disebut dengan kurva penawaran. Hubungan sosial antara harga dan kualitas yang diinginkan oleh konsumen untuk meminta harga penawaran tersebut. Selanjutnya, equilibrium pasar. Masing-masing kurva permintaan memiliki tambahan permintaan pada kurva permintaan pasar. Jika memiliki banyak pemasok independen untuk barang, kita bisa menjumlahkan kurva penawaran untuk mendapatkan kurva penawaran pasar. Harga equilibrium suatu barang adalah harga di mana suplai barang sama dengan permintaan. Secara geometris adalah harga di mana demand dan kurva penawaran bersilangan. Maka dapat disimpulkan, maka kurva demand D, P, maka kurva supply S, P, maka menjadi D absen P, S absen, P absen. Dan yang selanjutnya kurva permintaan dan penawaran. Hal ini dapat melihat keseimbangan pasar. Kurva permintaan individu dapat dilihat dari memberikan kuantitas optimal yang menunjukkan kepada fungsi permintaan terbalik yang menjamin harga yang seseorang bersedia membayar untuk memperoleh N diberikan jumlah barang. Hal yang sama berlaku untuk kurva penawaran.
Mereka dapat dilihat sebagai arti kuantitas yang ditawarkan sebagai fungsi dari harga yang harus berlaku untuk menghasilkan jumlah pasokan tertentu. Pembentukan yang sama ini dapat dilakukan dengan permintaan market dan pasar. Artinya, jika kita membiarkan PSG menjadi inverse ke atas dengan pole menjadi fungsi permintaan terbalik, kesetimbangan ditentukan oleh kondisi value, maka menjadi PSG absen bagi PD key absen. Dan yang selanjutnya, statistik komparatif. Menemukan equilibrium dengan menggunakan kondisi penawaran persamaan permintaan jika harga permintaan sama dengan supply. Kita dapat melihat bagaimana hal itu akan berubah ketika demand dan supply first berubah for X cukup. Itu berarti untuk lihat bahwa jika kurva permintaan bergeser ke kanan secara paralel, sehingga jumlah yang tetap lebih banyak dibongkar pada setiap harga dan kuantitas keseimbangan terus meningkat. Di sisi lain, jika kurva penawaran bergeser, kuantitas equilibrium naik, tetapi periode keseimbangan harus turun. Contoh menggeser kedua kurva. Misalkan, seseorang pengembang mengubah M dari apartemen ke kondominium yang dibeli oleh masyarakat yang saat ini tinggal di apartemen. Apa yang terjadi dengan equilibrium? Kita dapat melihat kurvanya pada bagian bawah ini. Jawabannya, situasi tersebut digambarkan pada gambar di atas, permintaan dan supply. Maksudnya gambar kurva yang sebelumnya ya. Pada gambar yang kurva yang sebelumnya. Kurva lapis keduanya bergeser ke kiri dengan jumlah yang sama. Karena itulah harganya tidak berubah dan kuantitas yang terjual hanya turun. Secara aljabar, harga equilibrium baru ditentukan oleh dP dikurang M sama dengan SP dikurang M. Yang jelas memiliki solusi yang sama dengan permintaan awal yang sama dengan penawaran. Selanjutnya pajak. Hal mendasar untuk dipahami tentang pajak adalah bahwa ketika sebuah tas hadir di pasar, ada tahu price yang menarik, harga yang dibayar pembeli, dan harga yang didapat pemasok. Kedua harga ini return dan harga penawaran berbeda menurut jumlah pajak.
Ada beberapa jenis pajak yang mungkin dikenakan seseorang yang akan kita pertimbangkan di sini adalah pajak kuantitas dan pajak nilai. Pajak kuantiti adalah pajak yang dikenakan per unit kuantitas bongkhat atau salit. Pajak garis gaso adalah contoh yang bagus untuk ini. Maka jumlah yang disuplai akan tergantung pada harga penawaran jumlah yang sebenarnya. Didapat pemasok setelah membayar pajak dan jumlah yang diminta akan tergantung pada harga permintaan jumlah yang dibayar oleh pemohon. Jumlah yang pemasok dapat akan menjadi jumlah yang dibayar pemohon dikurangi jumlah pajak. Ini memberi kita dua persamaan. Persamaan C DPO dikurang SP PY sama dengan PO dikurang T. Mensubstitusikan persamaan kedua menjadi yang pertama. Kita memiliki kondisi persamaan D PO sama dengan S PO dikurang T. Kita bisa juga menyusun ulang persamaan kedua untuk mendapatkan PO sama dengan PS ditambah T, dan kemudian untuk mencari D PS ditambah 1 sama dengan S PS. Selanjutnya meneruskan pajak. Secara umum, pajak akan meningkatkan harga yang dibayar oleh konsumen dan menurunkan harga yang diterima perusahaan. Oleh karena itu, bagaimana pajak dapat diteruskan akan tergantung pada karakteristik dan pasokan. Jika suatu industri memiliki kurva penawaran horizontal, itu berarti bahwa industri tersebut akan menyuplai barang dalam jumlah apapun yang diinginkan. Dalam hal ini, harga sepenuhnya ditentukan oleh kurva penawaran dan kuantitas yang dijual ditentukan oleh permintaan. Jika suatu industri memiliki kurva penawaran, itu berarti kuantiti barang tersebut tetap. Adanya keseimbangan harga barang ditentukan sepenuhnya oleh permintaan. Kerugian pajak. Mengenakan pajak atas barang biasanya akan menaikkan harga yang dibayarkan oleh perampok dan menurunkan harga yang diterima oleh pemasok. Ini tentu saja merupakan biaya bagi permintaan dan pemasok. Tetapi dari sudut pandang ekonomi, biaya sebenarnya dari pajak adalah bahwa output telah dikurangi. Output adalah biaya sosial dari pajak. Selanjutnya, efisiensi Pareto. Kita dapat melihat kurva dari efisiensi Pareto seperti pada gambar ini.
Pareto efisien atau efisiensi Pareto, jika tidak ada cara untuk membuat seseorang menjadi lebih baik tanpa menyakiti orang lain. Efisiensi Pareto adalah hal yang diinginkan jika ada cara untuk membuat grup yang sama menjadi lebih baik. Efisiensi adalah satu-satunya tujuan kebijakan ekonomi. Misalnya, efisiensi hampir sama untuk dikatakan tentang distribusi pendapatan dan keadilan. Efisiensi adalah tujuan penting dan perlu diperhatikan seberapa baik pasar kompetitif dalam mencapai efisiensi Pareto. Pasar yang kompetitif atau mekanisme ekonomi apapun harus menentukan dua hal. Pertama, bagaimana barang diproduksi. Kedua, siapa yang mendapatkannya. Pasar yang kompetitif menentukan banyak hal yang diproduksi berdasarkan bagaimana orang bersedia membayar untuk membeli barang tersebut dibandingkan dengan beberapa orang yang harus dibayar untuk menyediakan barang tersebut. Baiklah, sekian untuk bab 16. Dan selanjutnya kita akan masuk pada bab 32 dengan judul exchange. Kita dapat melihat kurvanya terlebih dahulu. (32.1) Kotak Edge Word. Kotak Edge Word yang ditunjukkan pada gambar 32.1 dapat digunakan untuk mengilustrasikan konsep secara grafis. Pertama kali menggunakan diagram teori konsumen standar untuk mengilustrasikan anugerah dan preferensi konsumen A. Gambarnya agak blur. Kami juga bisa tandai pada sumbu ini jumlah total setiap barang dalam perekonomian, jumlah yang dimiliki A ditambah jumlah yang dimiliki B untuk setiap barang. Sejak kami hanya akan tertarik pada alokasi barang yang layak di antara keduanya konsumen. Kita dapat menggambarkan sebuah kotak yang berisi kumpulan kemungkinan bundel dua barang yang A bisa pegang. Perhatikan bahwa bundel di kotak ini juga menunjukkan jumlah barang yang bisa B pegang. Jika ada 10 unit barang 1 dan 20 unit barang 2, maka jika A memegang 7, 12, B harus memegang 3, 8. Kita bisa menggambarkan seberapa banyak A memegang barang 1 dengan jarak sepanjang sumbu horizontal
dari asal di pojok kiri bawah kotak dan jumlah barang yang dimiliki B untuk 1 dengan mengukur jarak sepanjang sumbu horizontal dari kanan atas sudut tangan. Demikian pula, jarak sepanjang sumbu vertikal memberikan besarannya dari barang 2 yang dimiliki A dan B. Jadi, poin di kotak ini memberikan kita keduanya bundel yang dapat dipegang A dan bundel yang dapat dipegang B. Baru saja diukur dari asal yang berbeda. Poin di kotak Edgeworth bisa mewakili semuanya alokasi yang layak dalam perekonomian sederhana ini. Kita bisa menggambarkan kurva indiferen A dengan cara biasa. Tapi indiferen B, kurva Ferenc mengambil bentuk yang agak berbeda. Untuk membangunnya, kami ambil diagram standar untuk kurva indiferen B. Putar terbalik dan taruh di kotak Edgeworth. Ini memberikan kita kurva indiferen B. Pada diagram, jika kita mulai dari asal A di pojok kiri bawah dan bergerak ke atas dan ke kanan, kami akan pindah ke alokasi yang lebih banyak disukai oleh A. Saat kita bergerak ke bawah dan ke kiri, kita akan pindah ke alokasi yang lebih disukai oleh B. Kotak Edgeworth memungkinkan kita untuk menggambarkan bundel asumsi yang mungkin untuk kedua konsumen, alokasi yang memungkinkan, dan preferensi keduanya konsumen. Dengan demikian, memberikan gambaran lengkap tentang ekonomi, karakteristik yang relevan dari kedua konsumen. Tiga 2.3 alokasi Pareto efisiensi. Dengan gambar kurva seperti ini. Jawabannya diberikan pada gambar 32.2. Gambar ini. Pada titik M, dalam diagram ini, himpunan titik di atas kurva indiferens A tidak memotong kumpulan titik di atas kurva indiferen B. Wilayah di mana A menjadi lebih baik adalah yang terputus-putus dari wilayah tempat B menjadi lebih baik. Artinya, gerakan apapun yang membuat salah satu pihak menjadi lebih baik, tentu membuat pihak lainnya lebih buruk. Dengan demikian, tidak ada pertukaran yang menguntungkan keduanya pada para pihak. Tidak ada perdagangan yang saling meningkatkan pada alokasi seperti itu.
Alokasi seperti ini dikenal sebagai alokasi efisien Pareto. Ide efisien Pareto merupakan konsep yang sangat penting dalam ilmu ekonomi. Itu muncul dalam berbagai samaran. Alokasi efisien Pareto dapat digambarkan sebagai alokasi di mana 1. Tidak ada cara untuk membuat semua orang yang terlibat menjadi lebih baik. 2. Tidak ada cara untuk membuat seseorang menjadi lebih baik tanpa membuat orang lain lebih buruk. Yang ketiga, semua keuntungan dari perdagangan telah habis. Yang keempat, tidak ada perdagangan yang saling menguntungkan untuk dilakukan, dan seterusnya. Tiga 2.11 efisiensi dan equilibrium teori kesejahteraan pertama. Kita dapat melihat kurvanya seperti ini. Tiga 2.11 efisiensi dan equilibrium teori kesejahteraan pertama mengatakan bahwa equilibrium dalam suatu himpunan kompetitif pasar adalah Pareto efisien. Misalkan garis lurus mewakili set anggaran agen. Kemudian, jika setiap agen memilih paket terbaik pada set anggarannya, hasilnya equilibrium akan menjadi alokasi efisien Pareto asli. Dengan demikian, fakta bahwa alokasi awal efisien secara otomatis menentukan harga equilibrium. Waktu bisa berupa bundel apa saja menimbulkan anggarannya sesuai, yaitu kumpulan yang ada di suatu tempat pada garis anggaran yang dibangun. Baiklah, kita akan melihat lagi kurva pada pada 32.11 efisiensi dan equilibrium teori kesejahteraan pertama. Ini kurva pada titik 32.3 tentang alokasi Pareto efisien. Ini tidak pada 32 yang awalnya yaitu exchange dengan NG Workbox atau kotak NG Works. Dan ini kurva efisiensi Pareto atau Pareto efficiency. Ini statistik komparatif atau ini shifting board kurva shifting board. Baiklah, saya rasa
cukup sampai di sini. Jika ada kata-kata saya yang salah dalam membaca PPT ini, harap maklum karena saya juga masih belajar. Dan terima kasih atas bagi kalian yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.